Nurul Hakim. Beliau ini kalau lihat tampangnya dari jauh memang randa, pendek ya, tapi sudah diparaki saya memang pendek juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tema kita pada malam hari ini adalah menteladani akhlak Rasulullah. Kalau kita bicara tentang akhlak Rasulullah, barangkali kita subuh menyebutkan Ampur jamaah. Ampur ada. Baik Pak Denamir, setuju aja lah. Setuju. Allah. Istrinya ada di rumah. Ada. 2 jam kayak Pak. Setuju? Penjamah ada waras kalau 2 jam. Kita berada di sebuah majlis taklim. Artinya majlis untuk belajar. Apalagi pada malam hari ini adalah majlisnya Maulid Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Sedikit dulu ulun memandir masalah majlis. Barangkali tunggu dulu masalah peringatan Maulid. Ulun kegenangan cerita seorang guru kami. Majlis ini adalah untuk menghilangkan kebodohan, menghilangkan kejahilan. Karena kita sudah mengakui kita ini orang bodoh. Sejak lahir masih bodoh, sampai tua banyak dikatakan bodoh ini orang. Sering kan? Walaupun sudah berpangkat tinggi bisa dikatakan ini bapak bodoh ini. Dan tidak umur. Lalu apa hikmahnya didirikan majlis ini untuk menghilangkan kebodohan kita dari tentang soal pelajaran agama. Sehingga tercerita zaman dulu, ujar guru adalah ada seseorang laki-laki ingin kawin lawan anak kaum masjid. Ada ke sini kaum masjid? Ada berapa? Mana kaum? Belakang. Orang laki-laki ini jahil dia tentang soal agama, gak ngerti, sehingga diterima oleh kaum kawin dengan anaknya. Sampai kan kaum tuh pada jauh rumah. Lalu pada hari Jumat minantu kaum ini ya datang ke masjid, padahal orangnya kada pernah masuk masjid, kada pernah ikut salat Jumat. Sehingga pada waktu itu begitu masuk masjid dilihat mintuha, bisa belajar mintuha juga. Mertua datang sampai jam 12, mak gepuk jauh ya, jauh belum jauh. Jauh begini, banjir minta minantu, harapnya itu aku bisa membabun. Ini padahalnya jauh tuh babun. Satu, ini sudah kejanggalan orang ini. Lalu sampai khatib naik atas mimbar mengatakan, Alhamdulillah. Dikiranya hati itu maafsin. Maafsin nih. Dikiranya oleh minantu kaum ini maafsin orang yang hadir. Ini jauh dari tempat itu. Alhamdulillah diulanginya. Umatnya purunnya yang di muka ini kan memadahkan ada pelanunya dan iparnya itu ngaranya tadi alhamdulillah siapa? Dulu lah ya. Alhamdulillah siapa itu? Adul. Jer kaum, jer khatib, Adul adalah pendengarnya. Adul adalah. Oh, jangan dimukani purunnya karena mengatakan artinya Adul kebanjir. Diulangi yang kedua itu lalu sehingga teriak dia. Alhamdulillah Adul adalah Banjar aja. Nah, ini Pak Hakim. Nah, ini tugas sampean. Di sana-sana ini jangan sampai terjadi
jadi nggak itulah, ya kan? Nah, ini tadi adalah majlis taklim, tempat belajar. Kalau pian yang sudah tua ini masuk ke pondok tidak mungkin. Mungkin tidak? Pak Dinamil masuk pondok bisa enggak? Ketuaan ya belum. Nah, berarti cukup mingguan datang ke majelis ini untuk menghilangkan sedikit demi sedikit kebodohan kita. Barangkali ibu-ibu juga banyak yang bodoh ini ya. Mohon maaf, lu bukan pintar lah sampai orang lebih aja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali tidak tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan itu artinya mengingat kembali peristiwa yang maha agung yang terjadi lawan Rasulullah, yang itu adalah merupakan contoh kepada kita semua, kepada umatnya, yang untuk diteladani dan untuk dikaji kembali supaya menanamkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Rasul menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rawi itu dikatakan salah satu akhlaknya Rasulullah, rawi yang terakhir dalam Sirtuturar adalah wa huwal abus sabiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Ini akhlak Rasulullah. Beliau itu Rasulullah adalah seorang bapak kasih sayang, seorang bapak yang sangat sayang terhadap anak didiknya. Nah, ini salah satu akhlak. Kita seorang bapak terhadap anak-anak kita, baik bapak itu terhadap anak kandung, bapak sebagai anak murid, atau bapak sebagai pemimpin anak, apa itu bawahannya termasuk bapak. Sayang, ini kalau anak mencontoh Rasulullah, tanamkan sifat sayang kepada anak-anak kita, baik anak betul, cucu betul, atau anak didik, atau anak majlis, asal jangan anak kampak. Nah, lalu inilah sifat Rasulullah. Rasulullah itu wahwal abus syafiq, bapak yang sangat sayang. Al-Quran sudah mengatakan ruhama ubainahum, Nabi itu sayang terhadap mereka. Sejaman Nabi itu lawan sahabat itu tidak ada tandingannya kesayangan Nabi kepada para sahabat. Selalu beliau itu memperhatikan dan menyayangi terhadap para sahabat. Kemudian sambungannya wahwal abus syafiqu bil yatim. Nabi itu sayang, seorang bapak yang sayang terhadap satu anak yatim. Anak yatim itu adalah seorang kanak-kanak yang belum sampai usia balik. Yang namanya anak yatim, abahnya mampus, abahnya mati. Kalau mamanya yang mati, yatim dah? Belum. Apa namanya? Kada mau timbul piatu. Kalau kada ada yatimnya, piatu ini orang. Jadi kadang dalam kitab itu bahasa piatu, yang ada hanya bahasa yatim. Nah, karena Rasulullah pernah yatim, merasakan penderitaan seorang yatim ini, timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah sebagai kekasihnya Rasulullah ini, Nabi kita, orang yang sangat dicintai, orang yang disayangi oleh Allah, kenapa ditakdirkan hidup pada dunia ini tanpa ayah dan ibu? Beliau sejak di dalam perut ibunya sudah yatim, lahir 6 tahun kemudian meninggal dunia ibunya, tidak ada pegangan dalam hidup. Ini hikmah yang terjadi kita ambil, bahwa manusia itu kalau ada pegangan dalam hidup, dia selalu berpegang dengan manusia yang hidup. Betul. Lihat aja anak-anak kita masih hidup, mamanya masih hidup. Kalau keluhan ada, umpamanya berantem anak kita itu, berkelahi, lapor kemana? Mama, ya takutan lawan polisi, lapor kemana? Lawan mama.
Ma, polisi ma. Buka, ya, lari ke bawah ketiak mama. Soalnya jauh ke atas, gede ke atas, polisi juga. Ya Allah, kumisnya. Kakak-kakak tuh takutan lawan kumis-polisinya itu. Buka ketiak, soalnya mama buka. Ada itu kumisnya. Kada wani pulang, nggak berani. Buka ke dalam kabin, banget lagi kumisnya. Gak saudara Muhammad. Ya aku berani. Nah, karena ada mama, jadi ada keluhan. Maka Allah mendidik Rasulullah supaya tidak berpegang kepada makhluk, hanya berpegang kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini Rasulullah itu adalah sangat sayang kepada anak yatim. Kalau ada anak yatim, beliau santun, mengasih sesuatu, membantu. Tapi ini belum sampai berbalik. Kalau sudah balik, bahasanya lebih dari kurang pada 15 tahun, itu kan kalau secara umur belum balik. Tapi bisa aja dengan mimpi, bisa aja 13 tahun bisa laki-laki itu balik. Kalau perempuan kalau sudah haid ya balik, bukan yatim lagi, kan perlu disayangi lagi itu. Yalah. Nah lalu setiap anak yatim yang ada beliau sayang. Lanjutannya wahwal abus safiqu bil latimi wal armalah. Beliau adalah akhlaknya sangat suka senang lawan perempuan-perempuan janda. Ya Allah, terangkat perempuan yang janda, tersanjung perempuan yang janda. Ulun tanya, angkat tangan nang janda malam ini. Angkat tangan. Mana? Satu sudah tua. Dua, mana dua? Nggak ada lagi. Dua. Di belakang ada enggak nang janda? Tiga. Oh banyak Pak Hakim ini. Kayak apa nih kira-kira Pak Hakim? Nah, Bro Hakim ya Pak. Nah lalu Nabi itu suka dengan perempuan janda. Ya Allah, Pak Nabil yang suka ada. Aduh ini kenapa Pak? Nah ini Pak Camat, wakilan Pak Camat saya bertanya Pak Nabil. Nah, Pak Haji Mulyadi suka dengan janda? Berani enggak? Aduh ini Pak. Ya Allah, ini siapa yang ditanya yang berani ini? Nah, ini Bapak ini, Bapak siapa ini? Pak Haji Irfan suka dengan janda. Bicara aja, ngomong saja. Suka ya, ibunya ada sini. Bagus. Dari ibunya, bertahan. Nih. Nabi itu kenapa suka dengan janda? Terbukti dalam kehidupan Nabi adalah beliau punya istri adalah banyak yang janda, yang bujang hanya satu, semuanya janda. Awal pernikahan dengan seorang perempuan janda tua pula. Umur Siti Khadijah 40 terbapak, tapi sugih. Kesugihan harta banyak itu membantu dalam agama. Jadi dia kalau anak bila sugih, hartanya itu untuk demi agama Rasulullah. Yalah. Yang lain semuanya janda. Lihat aja Safiyah, Sauda, yalah, Ramlah. Semuanya janda. 9 waktu Siti meninggal dunia, istri beliau semuanya janda. Siti Aisyah yang bujang. Nah itu loh membuktikan sesuai dengan perkataan dan sesuai dengan kenyataan. Kira-kira apa kita suka janda semuanya? Bapak yang hadir, ngomong saja. Apakah kita menteladani akhlak Rasulullah? Rasulullah suka dengan janda. Pian bertangan hadir suka ada? Kedua ini gue. Ya Allah, Bu, kenapa ditekan?
Bapak semua suka dengan janda atau tidak? Suka kan? Bukan berarti harus kawin. Ya Allah, takutannya lawan bini. Ya Allah, ini alhan pada Pak polisi lagi pada berani ngomong. Ya, bila nyata itu kayak apa Bu? Biar marah ya Bu. Suka lawan janda. Hah? Ya. Marah beri lagi sama. Nah, Rasulullah itu adalah suka dengan janda karena janda orang itu kadang-kadang mati lagi. Dia tidak ada lagi pegangan hidup. Oke. Orang janda tidak ada lagi pegangan hidup. Betul. Betul. Nah itu makanya Rasulullah itu supaya perempuan supaya jangan sedih diberi pegangan hidup. Oh saudara Muhammad paham kata-kata lu lagi menyelesaikan itu. Kita kadang-kadang sebagian kita suka juga dengan janda, tapi kesukaan kita itu lain. Nah, kita itu bisa berani kawin dengan janda yang sudah tua, sugih, ya banyak bis mobil. Umpamanya kalau ada yang janda sudah tua umur 60, 70, dia hakon lah kawin. Tak tahu orang sugihnya luar biasa. Isi Pajero aja 100 nyambetnya. Basic pertukuan luar biasa banyaknya. Orangnya janda, dia hakun lah, biar kawin dulu janda tadi. Umur sudah 70, kayak apa yang di belakang. Tadi itu memang suka janda tadi. Kayak apa biar ternyata dengan hakun mengawini pian janda umur 70, Pak, kasih tadi. Baru kan nih, mau ada? Umur 70 tahun lah. Acuh, mobil Pajero 100, kontainer 90, karena kasupiran. Oman duduk manis dia di rumah, biar biniannya kayak Pak, kamu nggak ada. Kenapa? Ayo barangkali ada yang berminat enggak? Ini umpama dulu saya tanyakan dulu. Kalau di antara kita kalau kayak itu tuh binian, aku lah kawin. Nah, Bang Jabir, mau dah kawin? Kayak itu biniannya, mau dah? Gas. Ini kada paham berarti. Kita berpikir kalau itu perempuan sudah tua kita kawini dapat harta. Kayak itulah. Ya lu paling 4-5 tahun ini. Gimana tangannya? Kada bertahan dapat mobil, dapat jiru, kada bertahan. Boleh ke kampung, ganteng ya Allah, nyaman aja jadi biasa. Barangkali ada yang kayak itu gitu lah. Bayar dah. Ada ya. Nah, kalau ada yang kayak itu, dicoba-coba. Cuma hati-hati. Kalau kita kawin lawan perempuan yang sudah tua, ini bisa berbahaya. Ya, bahayanya apa nggak tahu. Bapak kawin, sudah dikawinkan malam pertama aman. Terhadap bapak lu. Malam kedua aman. Malam ketiga aman. Malam keempat expired dah. Aman. Kelima tulisan bendera innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakim. Siapa guru hakim yang mati nang paninian tadi kan? Atau Pak guru di belakangnya kan? Ini kan mati atau suaminya kan mati? Kena pukul. Alhamdulillah. Nah, itu sudah masyhur, kita balik kembali. Ibu-ibu saya tanyakan, kalau ada suami yang sudah tua, umur 70 tahun, kaya raya, aku nak buat kawin. Sugih. Pian duduk manis saja aku. Lamun kawin lawan laki-laki yang sebaya lawan pian tuh, umpat manurih situ. Apa lah? Tapi seumur urangnya ada duit, hiram mah pulang.
Mau tuh kami lanjut aja mana? Apa lo bu? Hakun lawan orang tua aja gue. Kawin tak orang asugi. Baju apa aja dikemanakan, ya lah kendaraan kayak apa aja. Nah, mobil mewah diberikan kayak apa kan bu? Apa nih lo? Ayo lu begemat gue. Oh, artinya pian paling dua kali mangguyak apa? Mangguyak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul kira-kira. Kuat masih kan? Masih muda. Dua kali mangguyak mati kayak ini kan bertahan dah. Nah, ini dalam pikiran. Ayo coba-coba kawinin dulu. Bilanya mati kayak awak kawin lo orang muda ya lah. Nah, karena harta banyak, mendapat warisan. Barangkali kita kawinakan dia sudah. Kawinakan perempuan yang masih umur 20 tahun, kawin dengan laki-laki tua umur 70 tahun. Ya Allah, kawinakan disandingkan. Oh, mak bilang iya dah baik nih. Malam pertama aman, ya Allah. Malam kedua aman lagi. Malam ketiga kain dan bebajahan mata medenya. Oh, alhamdulillah. Dan buat jam malam itu pemanasannya. Ya Allah. Ya kan? Orang ada yang 2 jam, kain 2 jam. Ya, pemanasannya jadinya. Nah, lunjut dah. Nah, sehingga beberapa hari setelah kawin dengan kain tua juga ada bertajak bendera innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira siapa yang mati? Ayo, kainlah. Menurut pandangan dia, kain yang mati. Padahal itu perempuan yang muda itu yang mati. Kenapa? Tak isap karis betagar. Bujur Koramir. Bujur. Bu. Ngerti bu? Bisa isap karis betagar? Beracun. Periksa aja di utopsi terhadap penyakitnya. Kenapa? Nah, jadi jangan coba-coba kalau niat kada baik, maka hasilnya juga kada baik. Cukup pas sudah guru hakim sudah nih. Nah, mereka sudah. Nyaman, ini juga ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita berhadir pada malam hari ini adalah banyak memuji kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak berselawat kepada Rasulullah. Apa hikmah dibalik kita itu berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Sedikit ulun ungkapkan dalam sejarah. Di zaman dulu ada dua beranak dalam seikung bapak, seikung anak, namanya bahasa Banjarnya dua beranak. Kedua anak ya loh, bapaknya satu. Berangkat dari kampung ingin melaksanakan haji ke Baitullah. Lalu dengan tidak dikira dan disangka makanan Abah meninggal dunia di tengah jalan. Belum sampai ke Mekah, belum sampai ke Madinah, meninggal dunia nang Abah. Lalu pada sore hari itu menjelang malam ditutup mayat daripada abahnya. Bayi dibuka, Allah Akbar. Kaget. Nah anak kaget. Kenapa? Melihat wajah nang abah berubah menjadi kepala himar. Nauzubillah min. Ya Allah. Tahu Pak himar? Pak Ramin tahu kan himar? Himar tahu enggak? Tahu. Ada Bib himar tuh tahu Bib? Mirip ke kepala kambing jadi aku sudah tahu. Yalah. Enggak kayak ukuran kepala kuda juga ya Allah. Nah. Badannya manusia, kepalanya kepala himar, keledai. Aneh loh.
Ah, ya Allah, kenapa innalillahi wa inna ilaihi raji'un jangan anak? Kenapa abahku jadi sampai begini hukumannya? Apa yang dikerjakan oleh anak abah? Maka pada waktu itu berjalan, malam berjalan selalu berdoa kepada Allah, baca ini, baca ini, baca ini. Maka susah, sudah lapah, lah bacaan-bacaan sudah dibaca sekalinya tak kuning. Bukan Pak Hadir mau tak kuning kelapahan juga. Tak kuning dengan anak. Maka di waktu tidur itu bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam mimpinya, ya Rasulullah, kenapa Abah Hulun ini jadi berubah kepalanya menjadi kepala timah? Apa yang dilakukan oleh Nang Abah? Artinya kalau secara zahir kada pernah terlihat, bang gawian kada baik, bersawang hayam kada pernah, main judi kada pernah, ya lah, nang wang jablay kada pernah juga masuk. Nah, apa yang dikerjakan oleh Abah saya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ini ayahmu sejak dia hidup adalah menggawi, melaksanakan, memakan harta riba. Ma'udzubillah. Memakan harta rentenir. Menghutangkan 1 juta, bayar tanah 2 juta. Menghutangkan 5 juta, bayarnya berjanji hikam akunnya berhutang duit 5 juta, akun bayarnya kena 5 juta, 6 juta dengan waktu 1 bulan. Adakah kayak ini sini? Ada? Ada yang hadir sini? Ada? Angkat tangan. Ini pecang bombak jadi marah kepala. Nah, bila mati kita tahu lagi lah. Itu kalau ada yang memperbuat daripada umatnya setup, berhentilah. Kita khawatir orang-orang yang mengerjakan seperti demikian, kalau seperti kisah malam ini, berubah matinya, wajahnya dirubah oleh Allah menjadi kepala keledai. Maka dengan demikian dia kaget anak. Ya Allah, Abah ini mengerjakan makan harta riba, menggawi harta riba, dan memakan harta riba. Itu kalau anak lebih jelas kayak apa tentang perjalanan riba itu, tanya lawan guru Nurul Hakim kayaknya. Bisa Nurul Hakim menjelaskan masalah riba itu. Ulun kada perlu banyak bicara tentang harta riba. Kemudian pada waktu itu cumanya ya Rasulullah, ayahmu ini hebatnya, ada keistimewaannya. Setiap hendak tidur, ayahmu ini membaca berselawat kepadaku 100 kali hendak tidur. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira sanggup dah programnya? Sanggup lah 160. Sanggup? Bu, sanggup lah. Anak tidur 100 bu, berapa? Sanggup. Lemnya ingat sanggup Nah lalu pada waktu itu, maka dengan demikian artinya keramah daripada orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah. Ini hanya 100, apalagi banyak sering datang ke majlis taklim, yalah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka setelah mendengar impu dari Rasulullah, hebatnya ini ayahmu membaca berselawat kepadaku setiap tidur 100. Maka tiba-tiba tak bangun nang anak. Tak bangun. Itu kisahnya pada habis lagi. Lalu Nabi memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, karena ini umatku ya Allah berselawat kepadaku, maka rubahlah, berilah syafaat kepada dengan berkah daripada membaca selawat kepadaku, rubahlah dengan kebaikan, dengan baik wajahnya. Maka dengan tiba-tiba dalam mimpi tersebut bangun, melihat dibuka wajahnya seperti bulan 14, mencorong, bahasanya mencorong, bercahaya, mengeluarkan cahaya. Ini orang jahatnya seperti ini, dengan takjubnya, kehebatannya selawat bisa merubah yang lebih jahat menjadi baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kita teliti kisah tersebut.
Bayangkan orang yang seperti ini bisa dirubah oleh Allah menjadi orang yang baik. Bagaimana kita yang banyak membaca selawat kepada Rasulullah, bagaimana yang kita selalu merutinkan selalu baca selawat kepada Rasulullah, ini akan diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya, didekatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Bashir muhibban, bashir muhibban, walau biru'ya khairul bariyah nazara ilayya khairul bariyah nazara ilayya anta illa Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ibu Guru Hakim, ini lebih lanjut juga. Lanjut kan? Belum lanjutnya sudah. Tidak ini. Nah, cukup. Ya sudah. Ini pertanyaannya. Jadi cukup dulu cerita ini karena pindah babak baru. Ya, ini Saiful Majlis. Di muka ini banyak perhiasan perut ini ya. Nah, jadi dulu apa tadi ini doorprize dari pertanyaannya dari sampean. Mau ulang sebutin satu aja dulu lah. Nah, satu pertanyaannya gitu. Ya, simak pertanyaannya. Ya, simak pertanyaannya dan bilanya dapat angkat tangan berbatis. Kedua-duanya. Berdiri ya, tangan diangkat berdiri. Pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dapat hadiah bilanya kau menjawab. Ya. Berapa anak Rasulullah jumlahnya? Mana banyak? Gitu kan? Berdiri. Belum. Sebutkan satu persatu. Rasain lo. Jadi masalah ini perhiasan perut ini.